musisi, bandnya Si kudo, ono maneh. Si Cita ae. Aja jadi ini vokalisnya Big Face Joe guys. Wis ngerti durung Big Face Joe iki? Belum Belum tahu ya. belum tahu. Kalau belum tahu harus gimana? Add aja Facebooknya. Add aja. Facebooknya di Instagram. Ya, Facebooknya apa? lupa password guys. IG-nya apa? Big Face Joe. Udah itu aja. Face Joe ya. Jadi searching aja di Instagram Big Face Joe gitu udah keluar. Gimana kabar Big Face Joe, terus kesibukannya apa aja? Big Face Joe sehat, rezeki lancar. Ya doakanlah. Semoga di tahun ini ada rencana mau ngeluarin album. Cuman pertimbangannya banyak sih. Antara tahun ini atau di awal tahun. Takutnya kalau tahun ini momennya hilang, kalau awal tahun ya udah kesuwen. Soalnya wis mulai lama banget sih ngelono single kemarin itu. Kalau teman-teman ini kan mungkin ada beberapa yang tahu Big Face Joe, ada beberapa yang mungkin belum tahu gitu loh. Jadi awalnya atau gini aja, awalnya mulai ngeband atau awalnya kenal musik atau gimana, mungkin bisa diceritain Mas Yofi. Kalau Big Face Joe yang formasi yang sekarang ya, sekarang sih pasti ini berawal dari kampus. Tapi personilnya semua PN dari ya? PN semua, komunikasi semua. Cuman libur drummer kita waktu itu drummernya Tommy itu di UNER Sasing, mendalami ilmu perbesian. Oh, baru ya? Baru guys. Ya waktu itu Tommy sih. Sekarang kayaknya mau record Portnoy. Make Portnoy. Make Portnoy, Dream Theater. Langsung lu bikin proposal dari gagal ya. Alasannya pandemi. Iya. Ya, Terus. ya rencana ke depan sih itu tadi bikin album. Kita juga udah ngeluarin single di bulan ini, di Oktober kemarin awal bulan kita ngeluarin single Channel TV. Channel TV. Karena kan Channel TV kan perlu dibahas lah. Gak apa-apa, nanti bisa doa. Gak apa-apa. Nonton ceritanya masa iki aja. Enak. Dikawe ya cuma pisan tok guys. Terus ya lanjut. Nanti bakal ada lagi teman-teman yang bakal lain. banyak lah musisi yang bakal diajak ngobrol. Kastol iki lho, sapa Tani Maju ya dijak. Kastol lemperkat. Ada Jovian cuy, zaman SMP ono. Jenenge Tani Maju. Vokalisnya Guru. Pandaan. Asik aja. Oke. Jadi awalnya Big Face Joe terbentuk itu dari Kalau SMA. Big Face Joe SMA ya. Siapa? Davin Londo itu Davin pertama. Londo, gitaris ya. Ya, di sampai sekarang cuma dia aja sih yang masih bertahan kan. Awalnya dulu formasi ini Oh, berarti cuma Davin aja yang orang pertama. orang lama, bukan orang dalam bos. Oh iya, orang dalam kan. Iya, ada lah. Orang lamanya orang lama. Pokoknya tinggal Davin toh, si Londo. Dulu awal-awal sama Oni ngerti Oni toh? Oni tahu Oni. Terus drummernya Cimpung, basisnya si Erwin, ya ganti-ganti sih. Ada sempat teman kita juga dari UNER, Vian. Itu adisionalnya Big Face Joe. Terus waktu masuk mulai di tahun 2000 berapa ya? Aku masuk gabung 2012. Itu sampai si kontak-ganti personil. Itu udah di UPN belum? Udah ya, UPN. Diajak sama Londo sama si RT. Karena kan sama RT kan deket toh. Terus sekarang teman-teman yang dulu sama Davin itu bikin band lagi atau mereka sudah dia punya kesibukan masing-masing sih. Ada beberapa yang udah nikah. mereka masih kesibukannya masih band-bandan atau di luar? Ada beberapa yang masih band. Beberapa ya mungkin udah niti karirnya masing-masing lah. Sekarang formasi yang sekarang kebentuk itu 2014 akhir, 2015 sama Sikun bass. Terus akhirnya kita ngajakin Tommy, waktu itu drummernya masih si Vian, beberapa kali main. Terus si Vian mutusin, kayaknya aku lebih fokus sama bandnya dia yang satu nih. Gitu deh, si Tommy masuk, gabung, kita tour, bikin album. Habis itu yang tour terakhir justru malah kita ngajak Sony. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sama berarti sekarang ini 5 orang ya? Berempat. Oh, berempat? Iya. Tommy-nya lagi dinas. Oh, lagi dinas. Berarti drummernya apa? Additional? Portnoy. Back Portnoy jasa ya.
Mr. JZ. Lek misal make Portnoy, yo simbale kudu akeh guys. Oh iya. Simbale guys. Kempiangane kudu akeh rek. Wah bondo ya, kira udah angel iki, Pak. Sumpah. Sumbangan, Pak. Simbale. Berarti 4 orang ya, David sendiri, ya Sikun sama Sony. Sony kan itu tahun ngeteram. Berarti dari tahun 2016 lah kita 2016 ya? Iya, di farmasi itu. Ya waktu itu masih ada Tommy juga dan recording ini juga Tommy masih ikut. Soalnya gini teman-teman, aku dulu pernah lihat vlog, pernah manggung di Jatim Expo kalau nggak saya. Pernah. Nah, Jatim Expo itu sudah 5 orang ya, sudah formasi baru ya. Iya, masih 5 orang. Formasi baru. Masih utuh lah. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu single atau album? Lagu-lagunya sekarang udah masuk album ya? Udah masuk album pertama, karena yang pertama yang sebelumnya EP dulu. Berarti album pertama yang ini ya, ini itu EP, Oh, itu EP. EP. Yang sekarang baru album. Kita baru bikin albumnya. Jadi yang sebelumnya single? Enggak ya, EP 6 lagu. Oh, 6 lagu. EP 6 lagu. Mungkin teman-teman ada yang tahu lagu-lagunya dari Big Face Joe. Mungkin yang lagu yang lama yang dari Davin itu kan banyak teman-teman SMA mungkin yang masih teringat. Itu biasanya pasti masih ada di MySpace, terus masih apa ya? Kali aku. Oh, bukan Google. Kayaknya beberapa lagu lama yang dimasukin cuman judulnya Bar. Itu dimasukin di EP Arioke berarti. Jadi sebelum menginjak ke sampai dalamnya ini, kita pengen tahu sebenarnya terbentuknya Big Face Joe itu karena mungkin dorongan karena ingin punya karya ya. Tapi di luar itu apa sih yang mendorong kiblatnya, misal mau kayak Green Day atau mau kayak Kiblatnya ke barat, Mas. Apa? Dari kitab suci. Ya apa? Mungkin yang mendorong apa ya, bikin kadang kan ada yang misal kayak SID mungkin dia mengidolakan siapa. Pastinya. Jadi yang benar-benar diidolakan siapa dari Big Face Joe? Kalau diidolakan sih nggak melulu cuma satu sih, banyak sih influence. Influence pastinya banyak. Ya. Cuman kalau misalnya kepingin ngeband yo nggak mulu-mulu lah, seenggaknya kita bisa nyalurkan karya kita, bisa didengar dengan orang-orang dan karyanya itu bisa diterima dengan positif. Syukur alhamdulillah, misalnya emang karya ini bisa menginspirasi arah-arah. Jadi contohnya aja satu. Influence misalnya kayak NoFX, Rancid, Pennywise, ada band-band dalam negeri ini ya Superman is Dead, Rocket Rockers. Pokoknya jangan salah, Rocket Rockers itu termasuk yang di album pertamanya deh, yang soundtrack For Your Life. Cancuk punk rock banget sih menurutku. Berarti mulai dari awal Big Face sampai sekarang genre basicnya punk atau bisa dikatakan gitulah. Dari EP ke album yang baru itu dia berubah atau enggak, tetap sama punk rock ya? Cuman kan apa ya, ngomong punk rock itu tuh riwah. Kalau ono rules sing mengatakan punk rock sing seperti apa, yang dilihat kan dari attitude-nya, liriknya. Sebenarnya itu sih. Bukti ini ya sekarang di lagunya Big Face Joe pun kita main-main lagu skapang juga. Lagu reggae, terus lagu-lagu soul. Iya. Halo, apa kabar, Rek? Gimana kabar? Ikut nongol. Kalau yang mungkin teman-teman dengar, aku juga mungkin dengar, Are You Okay itu lebih ke skapang ya? Ya, kalau bisa dibilang garis besarnya skapang, cuman kalau untuk ketukannya itu tutun, mainnya tutun. Soalnya aku pernah dengar dan aku pernah tanya ke beberapa orang yang terngiang dari Big Face Joe itu kalau nggak Are You Okay sama yang apa bakar. Nah, ya, EP pertama. Ya. Dan kan cuman 2 lagu itu aja yang muncul di YouTube. Yang lainnya masih belum. Yang di Ya sudah ada sih, sudah ada full EP-nya sudah ada. Cuman kan yang bahkan kita ada live session juga loh. Kan orang kan lihat visualnya kebanyakan. Kalau zaman sekarang orang lebih menikmati visual. Arioki sudah ada apa namanya, video klipnya juga. Si Bakar kan ada live streaming juga, live sessionnya lah. Jadi kebanyakan yang dikenang itu sih. Oke, untuk Big Face Joe sendiri base-nya di Surabaya. Surabaya, dong. Ya. Surabaya, udah dari Madura ya. Jadi base-nya di Surabaya, tapi sudah tour atau combine dengan band yang lain. Sebenarnya banyak agenda tour sih, mungkin karena kena pandemi ini ya.
Oh, kalau mungkin sebelum pandemi mungkin pernah ke apa? Ke Kediri ya? Kediri. Kalau yang di weekend tour pertama kita yang di apa? Tour pertama yang kemana? Tour pertama IPRI kemana? oke. IPRI itu weekend tour kita bikinnya. Itu di mana? Itu Jawa Timur itu Surabaya, Malang, Pare, Blitar, Madiun, terus sama di Bali, sama Jakarta. Ngeri ya. Bandung injek kayak Bandung selanya sih waktu apa kita tour single maling. Oh, single yang maling. Ya, Yang iya. maling itu videonya di dalam bis, guys. Ya. Kapan mana kepingin apa kayak video bis Pak? Ngernet. Jancuk keren. Lumayan Pak, oleh duit guys. Iya. Udah genteng tok, tek kiri bos. Jadi sebelum itu berarti tahun ini ya, 2016. Turnya 2016. 16 seminggu Tanggal atau 9 Mei. berapa hari? Kita total 2 bulan. Sebulan cuman Bulan. terakhir itu sebulan pas, sebulan kurang 4 hari lah. Terakhir tanggal 5 April di 9 April mulai start, 5 Mei terakhir di Jakarta. Yang di Surabaya itu ini malah yang di UPN. Di UPN. UPN di dalam kampus. Main di outdoor, hujan pindah ke dalam guys. Oh gitu ya. Yoi, fleksibel. Oke. Berarti itu tahun 2016. Sudah mulai tour pertama ya. Kalau pertama, BP ya. album BP. BP. Tapi sebelumnya udah tour sih. Ya. Cuman masih beberapa single lama masih di bawah. Atau sebelumnya masih main di Surabaya sekitar Sidoarjo. Udah keluar. Keluar kota ya. Cuman kita belum pernah nginjak ke Jawa Tengah sih. Oke. Sempat ada mau agenda ke sana, cuman kehalang lah waktu beberapa teman-teman dari Berarti 2016 agendanya tour itu ya. Apa namanya? weekend tour. Weekend Itu tour. bareng sama Teenager. Teenagers Rock. Yoi, sama Teenager. Paidun. Naik. Paidun, Yuka. Ya, Yuka. Dulu masih Oscar vokalisnya. Sekarang Oscar sudah ini ya. Ngomong anak, luru. Awalnya kapan? Gak wetok ada di dadi. Tahun ngarep lah, tahun ngarep. Gak wetok ada di dadi. Aduh. Di gua itu ya. Lu. Oke, habis itu 2016. 2016. Apakah ada 2017 kita bikin event ini, launching single maling itu di Surabaya dulu. Kita launching video klip juga di mana Prapen. Itu konsepnya itu garden party, harusnya itu buat wedding, tapi disulap sama anak-anak buat jadi acara underground. akustik atau Enggak lah, full band lah. Full band. Iya, akustik nang omahe guys, daring. Iya. Karena kan ini wedding. Iya. Ya itu sih, itu tahun 2017. Setelah itu kita tour juga ke Bandung, Jakarta. Terus itu main di Bali juga, di Twist Bar. Main di Twist Bar kan. Di Twist Bar terus 2018 kita tour lagi. Berarti ada 2 tour ya 2018 itu. Banyak sih. Banyak ya. Ya terakhir itu yang waktu di Bali, acara ini launchingnya Toys Bar yang kedua. Oke. Yang ulang tahunnya Jerry, ulang tahunnya Pak Di. Itu kita ada kesempatan diundang Jawa Timur, perwakilan Jawa Timur diundang sama teman-teman dari Burger King, Itu apa aja? Strike and Big Sword. Face Joe. Banyak sih. Dari Pokota itu ada Strike and Sword sama Burger King. Terus ada band dari Temanggung itu, Prison of Blues. Dia habis tour di Eropa pokoknya. Belanda, England. Cuman dan dia dulu kesempatan kalau nggak salah ya main di acara rockabilly di sana di Eropa. Wah ngeri. Terus ada teman-teman, ada Rebellion Rose juga main. Rebellion Rose. Terus ya beberapa teman-teman juga yang lain itu. Banyak. Jadi selama 2016 sampai 2018 Itu aktifnya itu. aktifnya tour ya. 2019 produk jarang sih. Oke. Karena kita proses godok ini Album. album. Sempat molor juga. Jadi apakah EP itu masuk ke album yang Enggak. enggak? Beda lagi. Beda lagi. Beda.
biarkan dia menjadi mini album aja. Oke. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin yang sudah dengar Big Face Joe itu mungkin ada di yang EP ya. Kalau yang album ini kan masih belum launching. Ada beberapa yang di Spotify juga, cuman kalau yang EP belum kita Sudah di masukin. Spotify. Belum, yang EP belum dimasuk Oh, belum. Cuman single Maling, Maling nanti nggak masuk di album, dia khusus dari single aja. Oh, why? Dikotannya beda, Oh. nanggung jeples nanti bos. Dikotannya beda, eman sih kalau nggak satu frekuensi kurang enak lah. Nah, untuk teman-teman sendiri yang mungkin sudah dengerin yang di kita sebutnya apa sih, album EP atau EP aja gitu. Mini album lah. Mini album ya, mini album EP. Apakah ada perbedaan di penggarapan album yang baru sekarang ini, album yang pertama ya? Beda. Bukan mini album kan? Dari temanya beda pasti sih. Dari tema beda? Temanya beda. Atau dari ada perubahan genre atau mungkin Enggak, tetap sama. Cuman lebih nge-explore kalau yang sekarang. personil sama ya? Soalnya sama. Personil sama. Cuman lebih nge-explore kali ini. Pertama kan kita temanya ngusung dari lahirnya kembali Big Face Joe. Oke, kenapa? Ya karena udah vakum lama tuh, dia band dari SMA dari tahun 2009. Nah 2009 ke 2016 itu perjalanannya itu dari ganti-ganti personil, terus kita bingung mau arahnya kemana, kita masih belum nemu musiknya Big Face ini seperti apa yang kita usung, terus apa yang kita bahas nanti di lirik dan musiknya, macam-macam. Nanti gue pasang koyo Slack sampai formasi 14. Bukan salah. Saya nggak ditanyain genrenya apa, suka-suka gue. Enak kan? Asik aja, yang penting rock and roll guys. Bim kan ini kayak satu orang yang tertinggal kan. Satu orang yang terakhir kan ya. Lainnya kan semuanya kan Itu Lord Pak. Iya. Ampun itu Lord itu. Sumpah the best. lainnya kan baru semuanya. Terus jadi selama penggarapan ini 2019 start ya. Penggarapan album ini 2019. Sebenarnya udah lama sih. Udah lama. 2018 kita udah mulai, sebenarnya termasuk lama. Tapi record 2019. 2018 udah mulai record. Udah mulai record. Cuman yo macam-macam masalah produksi. Sebenarnya ini yang menjadi satu problem gede di Surabaya. Ada beberapa band yang emang mereka masih konsisten banget. Terus ada beberapa band yang manajemennya yang mungkin termasuk bandku, termasuk alang ngomong ya orang bagus juga. Ya entah kenapa ya, karena mungkin dari wadah bisa, terus dari industri yang misalnya simpang siur, ada beberapa brand atau label record yang mungkin dia pertamanya naik, terus studio-studio banyak banget sih, ya itu sih harus dirubah. Dan bisa dikatakan beberapa orang tua itu pendahulu senior lah pernah ngomong jangan sampai kita jago kandang gitu. Itu sebenarnya problem besar di Surabaya, termasuk bandku pun ngalami akhirnya. Kita nggak terlalu fokus materi pengharapan, terus kurangnya produktif, itu sebenarnya jadi PR besar, bukan hanya Big Face Joe, untuk semuanya. Ambil contoh lah, baru band yang sekarang yang kelihatan banget disorot dan karyanya selalu ada dan dia konsisten untuk main. Proud ya? Itu panutanku juga sih. Dari segi musikalitas, terus live performnya juga oke, manajemennya oke, terus apa ya, dari dongkrak pasarnya oke, dan sampai sekarang dia kemarin kan habis dari Jakarta juga kan, dia ikut Black Angel Record, keren menurutku, itu jadi inspirasi band-band Surabaya. Soalnya kan mungkin teman-teman tahu sendiri Surabaya itu ada yang pernah bilang itu City of Rock. Terus Lahirnya iya, nggak jadi ada band-band rock. Ya mungkin kita tahu ya kayak Dewa, Padi, terus ya pendahulu Perang, ya senior yang gitu, AK, Apotek Aliase, zaman ini kurang lahir pak, MS gue kurang pacaran, sih sekolah. Enggak, dari yang sampai lihat sendiri dari apa namanya band-band yang sudah namanya sudah melejit, yang tadi tak sebutin itu, apakah ada perubahan semakin kesini? Nggak ada sih, menurutku mereka konsisten sih, lebih bagus. Cuman yo beberapa ada yang sedikit turun yo, entah itu kan macam-macam permasalahan macam-macam setiap band. Cuman mereka dari Surabaya dan mereka membawa nama Surabaya dan mereka jadi salah satu trendsetter, termasuk di beberapa musik misalnya Dewa. Siapa sih nggak gitu karena Dewa? Ya. Siapa yang nggak tahu Padi? Tapi nggak tahu ada band. Ya. Termasuk kemarin yang booming banget dengan karyanya yang ngangkat Surabaya, Silang Pukau, wah the best menurutku. Sekarang Fraud lagi. Doni ada band tuh Surabaya kan ya? Surabaya. Main dan band. Ya, dan band.
Dan band sekarang ini vokalnya ganti siapa? Danin ya. Sekarang ganti. Itu keren sih, itu sudah di panutan. Dan Surabaya emang dari dulu musiknya atas, mungkin karakternya pada kayak wong ya mungkin ya. Iya. Lek gak jancuk gak enak. Atas. Atas mas, monggo. Kalau mungkin dari untuk selanjutnya mungkin tadi kan sudah seputar Big Face Show secara global. Secara global, terus habis itu untuk kita menyeluruh ke beberapa personil dari Big Face Show sendiri. Ada siapa? Ada Davin, ada Sampean, ada Sony, ada satunya Sikun ya. Sikun. Nah, apakah dari penggarapan album, dari latihan, dari ini apakah ada dari segi dari semuanya itu misalnya sumbangsi lagu atau apa itu kan ada karya-karya yang banyak dari albumnya itu sampean yang bikin lagu atau gimana dalam posisi kerjanya? Semua sih, Semuanya ya? karena kalau menurutku kalau misalnya aku yang bikin lagu, misalnya satu lagu ya, tapi aku bikin 5 lagu, kelihatan banget nanti karakter itu aku yang bikin. Gitu ya? Tapi nggak enak, ini kan musiknya bareng Big Face Show ya, jadi harus kolaborasi lah, harus masuk semua. Dalam arti aku ngelempar materi, nanti pengharapannya kamu yang bikin aransemen, nanti liriknya kita compare lagi, kita godok lagi, perlu ditambahin instrumen apa lagi, justru itu yang lebih asik. Jadi nanti bentuk musiknya Big Face Show seperti apa. Beberapa band kayak misalnya contoh kita lihat Green Day, Rancid, NoFX, mereka punya ciri khas banget sih. Masa gitu dari dalam negeri aja kayak misal Dewa, nggak band sebut Dewa. Ya ada emang si Ahmad Dhani, emang dia pasti bikin lagu loh, pasti semuanya yang ikut andil. Nah, mungkin Ahmad Dhani kamu nadanya kayak gini, pasti improve dari si Once atau Ari Lasso, pasti ini ikut ambil juga. Lebih enak gitu sih, nanti pasti ciri khas dari bandnya itu kebentuk banget. Oke, jadi dari penggarapannya guys, dari EP, mini albumnya Big Face Show sampai ke sekarang albumnya sekarang digarap, jadi semuanya bareng ya. Jadi Ayo bareng lah, bikin bareng lah. Jadi kan mungkin ada yang liriknya dari aku, mungkin aransemennya dari siapa, terus habis itu di compare bareng. Ya, ada bareng. Biar dapat lah musiknya. Untuk sekarang dari segi fanatik ya, dari segi fans, dari segi apakah ada home base-nya atau Nggak ono sih sembarang yang grup ya. Cuman biasanya anak-anak sih di tokonya anak-anak kayak waktu itu pernah di Cempaka Music Store di Ketintang, tempatnya sama Mas Angga. Mas Bindang, kenalin Mas Bindang, Mas Angga, kita sering nongkrong di sana. Kebetulan waktu itu si manajer kita di CRT kerja di sana. Terus kadang-kadang kita pindah di personal horror yang dulu Nens kantor, nongkrong di situ, rumah Teniko. Ya beberapa di daerah situ. Emang kalau home base sendiri sih belum ada. Iya, durung iso ngontrak guys. Elek-elek gombol lumayan arek senene mboke. Rame-rameni arekmu yo kapan rek? Sedeni kok. Oke, terus 2019 mulai penggarapan album. Nah, ini kan sekarang sudah masuk tahun 2020. Jadi awal 2020 ini kan kita ada ya semacam pandemi lah, ya kan? Mengenai apa? Gak masuk pandemi itu. Iya, nggak masuk ya. Ya. Semuanya itu kena, semua bidang kena, sepi. Nah, cara dari PVJ sendiri agar tetap bisa berkarya, agar tetap bisa menyalurkan hobi satu-satu dan ini tuh apa sih gitu loh? Aku kunci bisa. Boleh. Silakan monggo. Iya, kena kretek terus ya orto. Apa yo? Cuwin deh guys. Iya, gak apa-apa yo. Gak nunggu 2.000 kan. Sponsor guys. Petang ewu. Jangan cuk lah gitu. Oh, rokok. Ini kita mau rokok alami tuh. Rokok kesehatan. Gimana? Apakah ada Ya kalau dari segi pandemi efektif banget sih. Beberapa teman-teman musisi Surabaya, industri musik, sound, IO, kedampak banget. Mereka pasti kolong munting lah, kiwo tengah. Latihannya di mana tuh? Latihannya di Igos, di Karisma. Oke. Di 2 tempat itu sih biasanya.
Terus habis itu? Nah, itu kan ngefek banget toh. Yo, pastinya kalau dari segi ekonomi ini band, dari beberapa teman-teman kan pasti yang ngefek ke dampak. Beberapa teman-teman yang terjun di industri musik bukan di visual aja, yang meluas. Ya mereka pasti punya caranya masing-masing. Ada yang jual merchandise. Gimana caranya jual merchandise nggak cuma merchandise toh, kan masih bosan lah. Dan menarik minat Visual manggung sendiri. misalnya. Merchandise visual. Masih jalan. Kaos, Iya, kebanyakan yang itu aja yang gampang dikonsumsi. clothing. Ya, terus kalau misalnya dari kesibukannya anak-anak sih, kalau dari segi karya tetap jalan. Ya buktinya kita masih tetap bisa kumpul, bikin karya, materi, matengin album juga. Beberapa single ada yang kita rubah, materi yang dibuang juga banyak. Tuh. Why? Ya kan pasti harus dikompel. Dimasukin kabeh enggak apa-apa, kalau nggak enak kan ya pasti kita seleksi lah. Nggak mungkin kita masukin semua. Nah, kalau misalnya dari segi karya, misalnya live streaming kita masih tetap jalan. Misalnya kayak kemarin beberapa ada teman-teman komunitas juga ngajakin perform secara live. Terus kita bikin event juga waktu itu. Namanya apa ya lupa aku. Oke, dari Jakarta, Jogja, Jawa Barat lah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, kita bikin live streaming bareng di 2 hari. Itu tempatnya di ini ya, di rumah ya? Di Dulu garasi. terserah masing-masing. Yang di garasi itu apa? Itu. Iya kan, itu ya. Kita live streaming itu sebenarnya udah elek sih, soalnya kan pakai rekaman handphone aja, Itu akustik full band. akustik, cuman pakai drum elektrik. Nah itu kita bikin acara itu karena mungkin biar nggak bosan aja. Oke. Terus beberapa kemarin ada teman-teman TV apa ini? Teman-teman apa? Langsung bikin acara live streaming kalau MMIH main, Oke. pakai kok Electric Bird. Dan mereka sempat bikin live streaming, ada berbayar juga AM-nya. Itu oke sih menurut, karena perputaran kan nggak mungkin dipungkiri, kita bakal pingin ada pemasukan juga toh untuk ibaratnya sekecil apapun untuk ganti ruang latihan lah. Ya. Gitu. Itu oke sih, dari sektor ekonomi kena KB, dari band dapet, dari penyelenggara acara juga dapat, dari HTM live streamingnya tadi itu nanti ada linknya yang bisa dimasuk. Cuman sekarang atau gua belum jalan lagi. Tapi kalau untuk saat ini di akhir tahun ini udah mulai banyak teman-teman yang berani bikin event meskipun itu undergrad ada. Ya. Nah kalau di posting ya pasti dioprak lah, mau naik. No. Ada yang bikin set DJ set, ada yang kemarin itu acara di Yoi Cafe itu mereka bikin acara ilegal, cuman ngakalinya siang acaranya, siang sampai sebelum maghrib. Oke, dari Saking segi kangennya pengen band-bandan loh. coba sekarang aku mau tanya soal dari segi genre punk rock sendiri. Apakah Cak Bijung, Oi, oh iya mas. Nah, dari segi punk rock sendiri, punk rock itu apakah di Surabaya itu apakah ada perbedaan atau sama aja dengan band-band yang lain? sama aja. Sama aja ya? Semuanya nggak mesti punk rock kok, kadang ngumpul bareng. Ada beberapa ini contoh ya, beberapa musisi Surabaya, ya nggak semua nih, balik kakek kabeh melok Ya. bingung. Ada pergerakannya namanya Hometown Rockers. Hometown Rockers apa ya? Nah, ini satu kumpulan dari beberapa musisi Surabaya, cuman setiap band diambil perwakilan itu. Apakah itu harus genre punk rock atau All genre, genre. cuman kebanyakan sih teman-teman punk rock juga. Nah, itu udah lama, udah dari tahun 2018. Itu acaranya untuk charity. Jadi Charity. Acara kita, amal ya? acara amal. Jadi kita diundang, orang yang undang kita harus bayar. Nah, nanti bayarnya kita salurkan untuk Dialihkan, orang-orang yang membutuhkan, oke. dan kita langsung salurkan sendiri. Itu kita nggak ngambil apa-apa, ngambil keuntungan apa-apa, bener-bener pure untuk charity. Itu ada beberapa dari teman-teman Dindapobia, Blink Satan, Radio Case, Tribute Gesner, Invesjo, Give Me Mona, terus apa ya? Pakai kok. Ada beberapa, ada 8 mungkin kalau nggak salah. Ada beberapa kali main sih kita di Eclectic, pernah yang terakhir di kemarin diundang di acara Jarum Super ya loh. Nah di kantornya udah sponsor yuk. Nggak teli. Oke. Ini Buat kan Jarum Super tolong disupport Mas Eki ya. Oke, ini kan masih dalam kondisi masa pandemi ya. Mungkin dengan protokol-protokol yang sudah dijalankan sekarang. Jadi sebelum pandemi,
bikin EP, bikin album, apakah ada keinginan untuk featuring? Karena kan relasi banyak, ya. Udah Apa? featuring. Nah, Ya nantilah dilihat pas albumnya keluar. oh gitu. Oh itu setelah pas album ini ya bikin featuring ya? Ya, ada lah. Berarti surprise untuk teman-teman apa ya, Big Joe ini sudah ada clue-nya lah istilahnya. Jadi kalau misal di EP nggak ada featuring ya? Ada featuring sama Mafioso. Mafioso. Oh ya, dia tuh julukannya Mafioso. Dia rappernya Excalibur. Mas Sony Ina. Oh ya. Kita featuring sama Sony waktu di 2016 dibikin EP itu. EP. Itu sama Sony Mafioso. Satu lagu toh. Lagunya yang lain cuman adisional aja buat teman-teman, misalnya ada piano, ada trompet atau apa, itu cuman adisional. Cuma kalau yang sekarang setelah apa namanya Sony ini personil baru ya? Ya, udah tetap Paling baru kan Sony. paling baru Sony. Dulu masih belum ada keyboard ya. Sudah ada cuman adisional. Adisional. Cerita. Ya, cerita. Berarti dari Big Face Joe awal tuh sudah ini ya. Punk rock ke skapang ya. Ya garis besar itulah. Speakernya itu ya. Ini terserah teman-teman mau ngomong kamu juga pang terus bilang oh sembarang ya pokoknya asik. Penting ketip ojo jatuh-jatuhan orkes sakit hati. Lah. Enggak apa-apa. Dangdut is make country. iya. Indonesia kan. Nah, sekarang di masa pandemi setelah kegiatan yang streaming itu, apakah kedepannya akan ada kegiatan apa lagi nih? Rencananya pasti bikin event musik, karena beberapa perizinan di Surabaya untuk yang sekarang itu mulai akeh lah, cuman dibatasi karena kan sesuai protokol makanya ngono. Jadi kayak masalah protokol itu kondisional sih, kita juga bisa ngatur orang satu-satu. Dan nanti kalau acara musik mau diatur protokol pun angel pasti. Cuma setidaknya kan kita memonitor protokol untuk keamanan juga teman-teman masing-masing. Kalau misal ngomong covid itu gatel. Polisi itu. Kalau misal 2019 misal sudah ada calling 2020 main. Ya udah lah, ini cuma 2020 kurang berapa bulan lagi guys. Enggak, apakah ada, cuma kan dibatalkan. Maksudnya di mana harusnya? Ada kemarin. Harusnya di mana? Ya kemarin sih teman-teman Yoi sempat nawarin, cuman mungkin bandnya udah terlalu banyak dan teman-teman juga ada yang nggak bisa. Itu di mana tempatnya? Tutup sekarang, tutup. Di ini Surabaya. di Tang. Kita nggak ya? Surabaya pasti nih. Tang. Ya penting kalau misalnya nunggu dijak main sih juga masuk sih. Besok kita lebih produktif bikin event sendiri. Berarti satu event itu ya yang fatal ya? Karena pandemi. Ya nggak batal juga ya, banyak pertimbangan lah. Maksudnya kita memang ditawari aja sih, cuma gitu. Cuman akhirnya ternyata beberapa person nggak bisa, dan mungkin kalau ditambahin sama kursi kebanyakan band. Ini masih belum ada lah. Tapi kalau misal ada event kita bisa join, ya syukur-syukur lebih bagus lagi kalau kita bikin event sendiri, kita bikin movement sendiri, itu lebih baik sih. Kalau kita cuma nunggu nggak jemput bola ya sama aja bos, tidur aja. Berarti agenda 2020 harusnya banyak ya, apa namanya, kegiatan-kegiatan banyak ya. Cuma karena kendala ini tadi. Oke. Tapi untuk kabarnya teman-teman yang lainnya sekarang masih aktif latihan atau vakum dulu karena pandemi? Ya latihan lah, tetap latihan, jamming lah setidaknya. Album sudah berapa persen kira-kira? Kurang 1%. Kurang 1%? Iya, kurang rilisnya top. Oke, kurang rilisnya top. Rilisnya mau dibuat konsep live atau misal streaming, atau mungkin nunggu pandemi selesai baru kita baru di. Kalau nunggu pandemi nggak ada selesainya. Gitu ya? Tetap kita bakal keluarin, insya Allah bisa di tahun ini. Itu tadi antara tahun ini, kalau misalnya momennya di akhir tahun dapat ya bisa, tapi kalau di akhir tahun nanti bisa lupa, di awal tahun juga bisa. Macam-macam sih, tapi bisa ya list cepetnya karena biar nggak basi gitu. Udah bener-bener berhenti lama karena pandemi, kepotong pandemi berapa bulan bos, dari Maret lah, lama pol 10 bulanan lebih.
Apa? Oke. Hah? Jadi iya benar-benar efek ya. Ya industri musik kemarin sampai demo sound system gitu loh cuk, dangdut wah anjir cuk, wah kayak setiap sound system bikin pick up dewe terus keliling ya protes masalah mandek ini gak oleh kayak acara jangan beberapa oknum itu mereka bikin acara sendiri banyak rekamannya, bukti-buktinya banyak cuman emang ya mungkin karena mereka punya kendali ya punya kendali dan karena punya dewe ya masuk sih menurutku. Oke. Tadi ngobrol soal apa namanya masa pandemi, terus habis itu kegiatannya apa aja selama itu. Nah, sekarang aku mau tanya soal dalamnya, istilahnya Daleman? Oh jangan. Ada. Soal gearnya. Jadi Mas Happy sendiri kan gitar vokal ya. Gitar vokal, Davin gitar, gitar vokal juga. Gitar vokal backing lah. Backing ya. Terus habis itu Sikun bass, Backing vokal juga. Sony keyboard. Nah selama Sony ini yang backing vokal juga. Mending kita bikin akapela. Curi bapak, kabeh vokal aja. iya iya. Pre drummer nih. Pinanya nggak apa-apa. Apa ya? Gitu. Cok. Terus untuk gearnya sendiri, apa namanya gitarnya? Dari awal tuh pakai apa? Nah, banyak sih ya. Aku sendiri pribadi simpel sih. Cuman pakai SSM, distorsinya. Ya dia kan ada banyak toh. Kalau SSM itu ada clean-nya juga, ada beberapa modenya, ada ya high, ada British, ada California, macam-macam. Sama tambahan booster aja. Cuman itu Untuk gitar sendiri pakai apa? Gibson. Gibson ya. Dari awal Les Paul ya. Gibson mania itu. Yo sok ikut duwe gitu minggu guys. Mbak tuh kok nah. Kan enggak apa-apa. Saya mau ngerti, kalau rezeki ya. Terus kenapa kok Gibson? Apakah dari segi soundnya atau Oh ya kalau misalnya dari segi karakter sih keenaan atau gimana? Karena kan kalau aku musisi yang lain senangnya juga banyak aku kan? senangnya sendiri sih Strato. Cuma kalau dari Strato. kebutuhan macam-macam sih dari kebutuhan dari bandnya sendiri. Itu bisa jadi dari kebutuhan karakter band, dari lagu. Makanya beberapa band kan ada yang dia sampai ganti-ganti gitar loh. Cuma kalau aku kan cuma ritme aja, karena pasti fokusnya ke vokal. Jadi aku untuk gearnya nggak perlu banyak-banyak juga. Ya, karena memang dari awal aku ngebentuknya ya nggak perlu banyak-banyak juga. Yang penting ada distorsinya, drive-nya dapat. Todong. Todong ininya apa namanya? Apa nih todong ini? Awak itu todong kan? Ini tuh. Enggak, soundnya. Karena ada yang apa todong sama apa? Sekarang itu yang langsung Menyesuaikan sih. Menyesuaikan. Kalau misalnya kita main di kiss-kiss kan nggak ono yo. Masa itu dipaksa? ya betul. Kalau kita mau maksa ya jebol. Berarti kan kita nggak profesional. Justru kalau kita mau menyajikan secara profesional dengan alat yang kita butuhkan dan misalnya kita kebiasaan ngomong gitu, gue enak ini, ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya penyelenggara acara adanya itu kita mau maksain pakai itu, jelek bos. Jadi yang di profesional kan dia harus mempertanggungjawabkan permainan aja. Cuman kalau mesti dari segi sound pasti berkurang. Kalau misal ini apa namanya kayak amplinya itu Marshall ya? PCM 2000. Semua Davin juga atau Tapi pakai Fox. oh beda-beda ya? Beda-beda. Kalau si Sikun, PV bisa, Marshall bisa. Dia ada apa orange yang kecil. Cuma kalau misalnya sekelas Kishio masih bisa sih, masih bisa ngangkat lah. Gitu. Maka misalnya di panggung gede ya kita masih belum ada alat yang benar-benar mumpuni profesional banget, tapi tetap harus bisa dimaksimalkan. Jadi tanggung jawab di atas panggung penting banget. Ya apa caranya biar orang kena ya nggak beleset banget lah sama recording jadinya. Cuman kalau misalnya kepingin main enak ya pasti lah. Iya. Beli alat ya. Iya sih. Iya, alatnya biasanya bawa sendiri. Iya Pak, kalau untuk alat musiknya Pak sendiri. Kalau yang lain-lain misalnya kita masih belum mumpuni lah. Sampai segede itu banyak itu bertahap. Kalau misalnya di panggung besar kita diundang di acara misalnya main di Grand City, di Clothing, mereka sudah menyediakan alat yang cukup ya dirasa cukup ya pakai aja. Misalnya duit baru bos, beda banget lek kok gede ngono ya, nyepak dhewe kan. Soundcheck suwi bos, kadang ngono soundcheck kok.
Iku jadi PR sebenarnya. Ya karena kan yang main banyak loh, mau dibikin soundcheck itu persiapannya lama lah. Ya paling beberapa misalnya gue starnya yang soundcheck ya wajar. Tapi kalau di luar negeri sudah profesional banget. Oke, kalau ini kan tadi sudah bahas soal apa namanya gearnya yang biasa dipakai, gitarnya Gibson. Terus habis itu kalau amplinya juga Marshall ya, Marshall. Terus untuk kita pasti punya apa namanya keinginan untuk pandemi ini cepat selesai. Pandemi ini cepat selesai. Setelah album pertama akan rilis, apakah ada keinginan mau bikin event sendiri di luar kota Pasti. atau Pasti. Kalau event sendiri kita ada Pick Rock Show. Pick Rock Show punya Pick Rock Show dengan konsep beberapa dari kemarin sih beberapa tour band-band tour dari luar kota teman-teman kita. Kalau misalnya mereka ada tour sini, misalnya bisa handle, ya Pick Rock Show tadi yang kita tonjolkan, kita taruh lah. Karena menurutku kita pun kalau misalnya mau main di sana, mereka juga nyediain wadah dari komunitasnya mereka juga. Kenapa kita nggak bisa? Itu perlu juga sih. Dalam arti kalau misalnya sudah ada wadah di sini, untuk kita menyalurkan karya itu lebih mudah. Setidaknya industrinya mulai jalan lah. Meskipun entah nanti itu hasilnya PO apa enggak, setidaknya kita harus jalan dulu. Karena kita sebagai tuan rumah di sini harus jamu. Nah, Pick Rock Show ada untuk itu. guys, tak cek sih guys videonya guys. Siap. Tuh ono gangguan. Oke. Aman. Kalau ini gitu, takut astral lah. Nggak ono kan. Jadi setelah ini bakal pandemi selesai mulaian ya. Tancap gas ya. Ya, kalau nunggu pandemi nggak tahu konspirasinya kayak gini, nggak jelas ini. Jadi kita harus tetap gerak. Ben urip. Ya. Oh ya, dari segi yang sering udah dibikin lagu-lagunya karya-karya. Lebih kalau misal mau bikin lagu itu lebih ke arah sakit hati atau temanya alam atau apa? Kalau masalah bikin karya ya, bikin lagu lah. Kondisional sih. Kalau aku sendiri sih lihat dari sekitar. Dari aku sendiri bisa, dari teman-teman kisahnya diangkat lebih oke. Jadi ada ceritanya. Kalau misal bikin lagu lirik dulu atau ini? Kalau lebih gampangnya ya, lebih gampangnya orang-orang biasanya itu bikin instrumen. Cuman sebenarnya itu gampangan nih. Cuman setidaknya kalau bisa kita bikin lirik itu lebih bagus. Dalam arti kalau misalnya bikin lirik kan kita nggak mesti untuk lirik ini untuk lagu itu, bisa aja untuk yang lainnya. Jadi kalau ada cadangan lirik, berarti kita udah punya 5 lirik nih, instrumen ada 2, waktunya nggak kemakan banyak. Nah, nanti misalnya kita lagi senggang ini, pengen nulis-nulis, ada inspirasi apa, kita tulis aja. Jadi nanti kita mau ngangkat hal ini sudah ada cadangannya. Jadi untuk makan waktu banyak itu nggak seberapa banyak. Instrumen jadi, tinggal masuk liriknya cocok nggak, ganti lirik satunya. Itu lebih efisien. Cuma kalau untuk gampangnya orang pasti nyari instrumen dulu. Yang namanya gambaran atau biar nanti musik kita beda dengan yang lainnya, itu lebih penting. Kalau misalnya musik kita sama, apalagi ya jatuhnya. Ya. Emang. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau masalah influence kita ambil beberapa part, ya masih halal-halal aja ya. Nggak mungkin bedo banget tuh nggak mungkin toh. Aneh lah. Oke, mungkin bisa diceritakan satu lagu paling lama pengharapannya, yang paling lama, paling ruwet, paling debatnya paling akeh, paling rewel loh. paling rewel. Ono sih, ono siji lagu ini. Di album yang baru. Album yang baru. Kalau yang di EP Itu yang mana ya lagunya? mungkin ada apa sampai 3 bulan selesai atau Ada. Pas ini kalau dari lagu pertama itu pasti lama. pertama. Maksudnya kalau aku nggak EP, lagu pertama ini sih mau tak bikin di EP itu pasti suwi, itu wajar. Pertimbangannya macam-macam. Tapi ada lagi yang satu yang lama. Saking lamanya, lirik gak tadi. Akhirnya featuring sama si Sony tadi. Buntu. Aku dulu apa yo? Terus kenapa kita nggak coba explore untuk ngejak featuring dari teman-teman Surabaya juga musisi ini.
Dan lirik itu dibikin on the spot waktu udah di dalam recording. Oh, On the spot. Ini on the spot, bener on the spot. Nadanya juga on the spot. Ya alhamdulillah cocok lah, masuk lah ya. Karena udah dipikir lama, cuman belum mateng. oke. Di dalam Itu lirik yang bikin Londo. yang mana? Judulnya Istri Life. Istri Life bikin, nada aku yang bikin. EP ya? EP on the spot itu Cuk. Nggak ada lirik, itu ada. Pasti ada problem-problem, ada pasti ada. Terus ini mau coba tak bedah dulu. Dari lagu EP 6 lagu mini album itu Are You Okay, Maling, Oh, bukan. Are You Okay, Bar, Bakar, Bakar, Bakar. Are You Okay. Oh lali iki. Saking suwe ini gila gak gara-gara pandemi gak ngeband gini lah. Are You Okay, Bar, No We Start. Kita urut ya. No We Start, Bar, Bakar, Bakar, Are You Okay, oke. It's Real Life, sama Behind the Scene. Oke. Kita bedah satu-satu. Are You Okay itu tentang apa? Are You Okay tentang Keseluruhan. itu ceritanya tentang beberapa keseluruhan teman-teman studio. Mereka sudah ada konsep udah mateng. Ini berarti person lama. Yes, yang 2015 itu lah. itu yang dulu. Ya beberapa poin-poinnya dan dari aku sendiri juga. Kenapa aku ngomong Are You Okay? Karena kan jenenge Are You Okay bisa takut ya. Oh ini nggak apa-apa lah. Ya karena kita sudah mateng, cuma kita nggak tahu arah mau kemana. Nah sebelum arah itu nggak ngerti, sebelum kesempatan kita diambil orang lain, kita harus tetap gerak. Are You Okay di refnya aku taruh di situ karena aku pingin liriknya sebenarnya tanya jawab. Are you okay? Yeah, I'm okay. Itu kita ditanyain sama dunia ini. Kok ini mau kemana? Oh, iya. Nah, ibarat gitu. Karena kita bingung. Karena there is a moment in time and it's stuck in your mind. There is something wrong with you. Ada beberapa yang ono apa sih ndak awakmu iki? Kono wis karek budal tok, wis mateng. Ketika nglak tok lah aku gak ndang-ndang. Soalnya lagu ini bahasa Inggris kan. Itu makanya timbullah menjadi RDC karena kebingungan itu. Makanya kalau ada orang tanya, orang bingung, pasti kita tanya, Are you okay? Dia pasti jawab, I'm okay atau I'm not okay. Berarti ceritanya tentang suatu kebingungan. Sudah ada bekal lah, tinggal perangkat tok tapi nggak budal-budal loh. Apa sih harus mendorong itu tadi kita bikin Are You Okay. Terus habis itu yang kedua Maling. Maling. Garis besarnya cerita keseluruhannya bikin ini lagu Maling itu kenapa, untuk apa? Kalau dari lagu Maling sih karena aku seneng bahasa sejarah. Oke. Bahasa sejarah dan kebetulan waktu itu momennya di masa jabatannya Soeharto. bukan Jokowi yang pertama kali Jokowi itu ya kan beberapa kan waktu itu bahas tentang Freeport. Sebenarnya aku ya males banget terjun ke politik sing taek-taekan ngono itu. Kalau misalnya kita mau terjun situ mending kita nyuarakan langsung. Cuman emang kalau lewat musik lebih mudah untuk nge-brainwash-nya. Revolusinya lewat musik. Cuma kita di situ bukan untuk mentang atau gimana, kita cuma bercerita Atau tentang politik. Ini bisa disangkut pautnya juga, cuman aku ngomong lebih ke histori sih, sejarah. Cuman ngambil momennya karena waktu itu di masa jabatannya Pak Jokowi yang pertama, Freeport itu waktu itu kan ngomong masalah Freeport itu waktu itu beberapa persen penghasilan diambil DKB Ya. yang beberapa persen kecil Kita sebut saja Mawar. Nah, kan eman bos. Nah, waktu itu pemerintahan mengusahakan gimana caranya negara lebih dapat banyak. Nah, harusnya itu mau diambil alih, tapi tidak tahu kenapa nggak jadi. Kok moro-moro Freeport sih ngadeg. Itu yang menjadi lagu Maling terinspirasi dari situ. Karena menurutku kalau politik Amerika, politik Barat kan manfaatnya sih awalnya berteman dulu, ternyata memanfaatkan dari situ ngambil secara pelan-pelan. Dari situ aku bikin kata dan kalau ditarik mundur Freeport sampai kayak gitu ya awalnya dari Wato dan lain-lainnya. Padahal dari zaman Soekarno pun mereka sebenarnya mempertahankan Freeport bersama Kennedy. Kenapa Freeport gak berdiri? Awalnya kan karena dilengsarkan si siapa? Pak Harno. Kennedy dipateni. Nah,
atau muncul jadi pahlawannya. Hmm. Berarti tak jurno sih baru nanti tak bantu solusi nanti terakhir jadi pahlawan. Itu politiknya orang barat seperti itu. Itu pesan yang nggak muncul ya, tapi kan di video klipnya sendiri itu kan apa namanya, waktu di base itu kan apa maling apa itu ya, maling ini ya, cuma itu pesan-pesan secara video klipnya ya. Si Indonesia itu diibaratkan dari si Sony jadi karena tadi karena orang biasa yang mencurigakan banget dikambing hitamkan menjadi sama orang barat yang menuduh dia maling, padahal si cewek kulit Papua tadi dari murid itu tadi antingnya itu gelangnya jatuh, kita mau menolong tok gitu loh, mau nolong sebenarnya itu mau nolong ini loh saudara-saudara kita di Papua ibaratnya gitu, kita mau nolong, kita mau rangkul menjadi bagian dari Indonesia dan Barat tadi. Ternyata yang nuduh tadi itu si orang Baratnya sendiri ingin menguasai, makanya nuduh kita lah sih itu tadi diibaratkan menjadi tadi Pak Arman tadi difitnah secara langsung, dipukuli dan lain-lain. Akhirnya yang di video terakhir kan hilang semua atau ya itu udah diambil kan. Itu politiknya mereka kayak gitu. Jadi teman-teman udah tahu kan lagu Maling itu cerita garis besarnya seperti apa. Itu tadi sudah Arioke, sudah Maling, yang ketiga Bar ini Maling kan nggak masuk tadi. apa? Maling nggak masuk itu ya, single. tapi nggak apa. Terus habis itu yang Bar itu kan lagu lama kan ya? Lagu lama itu cerita tentang fun aja sih, karena kan waktu zaman SMA kan Berarti ada dua recording ya, Bar itu. iya ada dua versi. Aransemen baru ya, sama aransemen lama ya. Itu kita ambil aja untuk materi lama karena favorit sih orang-orang. Sebenarnya ada lagi Bar NBT, cuman kita nggak masukin. Ya Bar NBT itu yang lama kan ya, yang lama, cuma yang baru jadi Bar aja. Presentasi hati, Bloody Blood, banyak sih, cuman nggak masuk. Nggak kita masukin. Kalau yang baru itu ceritanya tentang having fun aja sih. Having fun aja. Kita minum sama teman-teman, kita cari tempat yang enak lah, dalam arti ya minum banyu putih. Iya, minum di mana aja nggak apa-apa, cuman yang tertib, dalam arti kan misalnya kita di sembarang tempat kan juga ganggu gitu loh, karena kalau di budaya timur tahu sendiri beda dengan sana, beda barang. Bar tadi tempat yang cocok untuk kita minum, tempatnya kan juga enak tuh, nggak perlu ngarep pegang bos, ada berapa RT loh. Jadi singkat ya, kalau yang Bar itu tentang having fun aja, kita kumpul sama temen-temen, udah ceritain apa yang ada gitu ya. Terus yang ketiga, No Start. Ya itu No We Start dari judulnya No We Start, kita mulai. Jadi kita taruh di playlist awal No We Start karena emang ini kita balik awal lagi dengan konsep yang baru, dengan personil yang baru. Kita pesannya gitu ya? Ya, cuman itu aja sih pesan garis besarnya, cuman itu aja. Kenapa itu? Karena personil baru atau mungkin karena dengan genre baru? Ya kan termasuk lahir kembali, dari segi musik pasti beda. Dengan konsep yang lama kan pasti beda toh. Makanya lagu No We Start tadi itu ya untuk menyemangati diri sendiri juga sih. Dan kita ayo selangkah lebih maju. Jadi konsep yang lama fun banget atau? Ya nggak juga sih. Cuma kalau yang lama tuh banyak keadopsi dari NoFX. Temponya kencang. Ya. Ngono dhewe ya. Tak. Ya ala California lah ngono sih. Mantap. Oke, berarti yang keempat yang tadi Now We Start. Jadi kita mulai lagi. Jadi semacam terlahir kembali. Terus yang selanjutnya Bakar tuh juga pokoknya album Arioke itu menyemangati sih. Semangat untuk diri sendiri dan teman-teman yang mendengarkan. Oke. Lirik-liriknya itu sih. Oh berarti Bakar itu cerita setelah Arioke. Jadi setelah Arioke dia di apa namanya? Godok. Oh sebelumnya malahan harusnya. Oh. Menjadikan lawanlah mereka, hancurkan tatanya. Siapa yang berani mendekat akan terbakar bara apinya. Lah, bara apinya tadi itu kalau misalnya kita malas-malasan, kita akan lebih dekat ke bara api. Berarti ini malas ya mau bakal diopong. Ya, gitu.
Iya. Jadi bakarnya ini untuk membakar semangat aja gitu sih. Untuk bakar halte. Wih, kok mau nggak masuk sih. Cuman tapi lek nggak diobong, pemerintah nggak komen. Kode ae bos. Ada sisi positif dan negatifnya sih, pro dan kontra lah. Oke, bakar ini yang apa bro? 4 ya? Apa? 4 yang kelima. Terus It's Real Life. Still lain. It's Real Life itu inti dari lagunya sih percaya dengan diri sendiri aja. Ya ini hidup kita harus percaya dengan apa Itu dari siapa? Dari Londo. Oh, dari Londo. Dia mau bikin itu karena pada suatu kondisi dia kena apa atau gimana ceritanya? Ya nggak tahu sih karena apa, cuman mungkin kalau aku bisa persepsikan karena dia tinggal visual tinggal dia doang. Ya gimana caranya dia bakar semangat teman-teman? Itu udah di dirimu sendiri. Kalau kita jadi orang lain, kita nggak jadi visual. Itu It's Real Life. Real life. It's real life ya. It's real life. It is. Kok kerumunin is real life. Duh, sing ndi bojone. Lu lah bocor istri. Ya mbok, sing ketok lah. Nah. Oke, itu yang kelima. Yang terakhir. Yang terakhir Bensin. Itu lagunya tentang sosok seseorang. Bensin kan di balik layar loh. Coba di balik layar itu karena sebuah band itu bukan hanya melulu kita bicara tentang personil. Banyak kru itu bisa jadi anggota band kita, penonton pun juga bisa menjadi anggota kita, kru panggung, manajer dan lain-lain. Cuman waktu itu kan aku jadi tentang si Mr. I tadi. Mr. I tadi itu udah dari perjalanan video dari awal sampai sekarang dia itu ngikutin terus dan dia yang selalu ngasih semangat. Nah itu aku tak bikin itu sih. Ya itu cuma sebagai penggambaran tuh si Mr. I. Cuman Mr. I tadi bisa jadi semua orang juga bisa menjadi dia, menjadi pianisin orang di balik layar. Karena kalau nggak ada orang di balik layar kita nggak bisa sukses. Jadi pesannya itu untuk kita menjadi sukses itu jangan melupakan orang-orang sekitar kita, apalagi orang-orang yang mendukung kita di belakang. Yoi, Termasuk kru, soundman. soundman itu juga player kita, kru panggung, terus mau lighting, dan lain-lain macam-macam. Pakai HP bodoh lah, HP dolor lah, saling menguntungkan. Kita nggak ada penonton pun yo. Kayak apa kan main mau orang dewe. Oke, berarti itu untuk EP garis besarnya lagunya dari Arjo Oke sampai Pianisin tadi sudah teman-teman ketahui. Jadi Big Face Show untuk yang album baru ini masih to be continue. Ya, nanti gampang keluar lah. nanti. Bisa di persepsinya sendiri mau ngomong apa terserah lah. Tapi nanti untuk keluarnya bentuknya apa ya? Tulisan fisik tetap. Fisik ya. Tulisan fisik. Karena menurutku kalau tulisan fisik itu meskipun sekarang wis gak musim ya, tapi kalau kita udah punya kebanggaan tersendiri. Dan kalau dari tulisan fisik sama MP3 pasti beda. Oke. Hasilnya pasti beda. Apalagi kalau piringan hitam, frekuensi suaranya pasti lebih enak. Oke. Selama perjalanan panjang dari 2012 ya. 2009 udah masuk? Belum, 2012 aku. 2009 udah masuk sampai sekarang. Dari masuk sampai sekarang, apakah ada cerita misal waktu manggung soundnya mati atau waktu di mana gitu kan? Atau yang lucu atau apa gitu? Main kudanan. Tahu. Itu ya apa itu? Soundnya Ya itu dipindahin nang UPN itu. Main jopo karo udan aja pindahin. Asik lah. Kapan mana kan main terus main apa namanya posisi sakit pernah banyak beberapa anak semuanya atau kumat di atas panggung pernah bos siapa? kumat di atas panggung di sakitnya. Nah akhirnya nggak full main terus main kita nggak dapat tempat tinggal ya pernah terus nggak jadi main jauh-jauh ke sana nggak jadi main tapi ternyata sama teman-teman komunitas sana meskipun kita nggak jadi main sana kita dibikinin acara dadakan pernah aku main di depan komplek acara liar namanya Street Kick itu panggung di atas pickup panggungnya pickup kita nunggu portal perumahan ditutup Tapi betul tahu bulat kan? lah itu bos jadi yang ngetrem di atas gitu semua sound system di atas pickup yang di bawah player-player yang lain drummer di atas intinya gampang misal dioper polisi ngali aja Oh, asik aja di jalan gitu. di jalan itu acara start mulai jam 10 malam
sampai jam 2 malam di Jakarta. Kerontong ya apa itu? Hancur. Jadi ada orang yang lompat stay diving dari atas pickup ya ada. Keren. Itu sebenarnya under the radar acara itu biar nggak terlalu ramai. Ya. Tapi ternyata ketahuan bos. Ada acara belum mulai. Kita bilang katanya jam 8 Ramadan. Ramadan acara jam 8. Itu ada sekitar 400 orang mungkin yang berkumpul. Banyak kok. Satu big festival enggak? Ya enggak, banyak band-band dari Jakarta juga ada High Moon, ada Tempatnya di mana? waktu itu Johar Baru tapi Mangkibut. Tempatnya di mana? Di ini Cipinang. Oh, sama Mangkibut. Tapi Mangkibut nggak pakai nama Mangkibut. Kalau Mangkibut pakai namanya pasti rame. Ternyata ketahuan. Namanya di Johar Baru waktu itu. Cuman akhirnya ternyata ketahuan. Kayaknya seramai itu. Terus ada teman-teman dari Teen Halls juga. Wah, fansnya banyak banget. High Moon, Ska. Banyak polris pokoknya. Ya, dari 3 band itu teman-teman alat-alatnya dari anak-anak sendiri. Jadi sound mereka bawa sendiri, stop kontak bawa sendiri, drum bawa sendiri, bener-bener DIY. Listrik ambil di pangkalan Gojek. Nunggu portal perumahan tutup, kita berbikin panggungnya. Jam berapa? Harusnya 8. Mundur. Akhirnya mundur jam 10. Molor karena bingung, ini penonton banyak ini. Banyak kok. Kita nongkrong nggak sadar nomor subuh. Wah, anjir, Jakarta juga nggak pernah mati. Orangnya. Ya ada polisi lewat sih. Itu keren nih menurutku. Street gig. Street gig. Ya. Terus ada lagi. Di mana ya? Ya sih, ada yang pernah aku main di Pare. Pare studionya di tengah sawah. Oh, ngarit bos. Ngarit. Iya di tengah sawah, tapi itu rame. Studionya gede serumah, ada pilarnya, terus nggak ada pencahayaan selain lampu kecil dot cetek kayak CCTV. Namanya Studio 35. Jadi fotonya gelap semua. Wah itu gokil, itu EP pertama Victor 2016. Oh EP. Okay. Wah itu keren pokoknya. Terus waktu pulang di rumahnya temanku namanya Basor, ada beberapa Basor, Bogang, Bagas, Menying, terus banyak lah. Nah itu mereka punya wadah di situ di rumahnya si Basor. Datang ke sana, teman-teman yang bisa Ricky datang juga. Akhirnya kita makan lele bareng, soalnya di belakang ada taman lele. Itu keren sih. Kekeluargaannya solid banget. Terus ini dari album EP itu, kenapa kok nggak jadi album aja, Bu? Kenapa kok mini album? Itu karena momennya. Karena kan lagu-lagu festival kan sudah ada banyak. Waktu itu belum banyak. Dan itu waktu itu cuma satu lagu tok, Aryo itu yang kita bikin. Ternyata sama Bar ada beberapa catatan. Cuma ada momen waktu itu ada promo recording murah. Oke. Cuma 1.500.000 doang, 5 lagu tapi kita speak. Caranya sebut nominal nggak apa-apa ya? Hah? Sebut nominal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, asik aja. Band bodoh ngerti. Perjalanannya kan macam-macam ngomong. Ono rezeki yo, coaching enak, berhubung duwe mepet 1.500.000 bos, lumayan bos. Ini ngarep ini. Recording ngarepe kafe. Tim apa? Prolik namanya Prolik. Prolik. Iku studio recording pertama. Di Visual. Ya, pertama kali. Di sebelumnya yang album lama juga diperoleh juga. Yang album lama dari awal. Terus kita balik lagi dan kebetulan ada promo info dari teman-teman sama Bima sama Wisna US Dollar. Dia ngasih info itu ada promo karena mereka udah record duluan. 1.500, lumayan lah. Terus kita bikin akhirnya dengan waktu yang mepet kita bikin karya itu tadi. Makanya nggak jadi album. Jadinya EP lumayan lah, sebenarnya kita udah punya karya. Dalam arti kalau misalnya ada yang nawarin kita record gratis, kalau kita bikin single kan nanggung. Dan dia juga nggak nyebutin, ini record gratis berapa lagu kan nggak bilang. Ini nanggung, daripada kita bikin album aja bos. Atau bikin video album ya, sekalian. Nah itu kebetulan ada promo murah. Yos, banyak lah perjalanannya. Ada waktu itu kita record single Malik. Kenapa Malik jadi single? Karena beda dalam satu album kan, kalau misalnya beda-beda kan nggak enak toh didengerinnya. Beda yang mixing master beda tempat recordingnya beda. Itu udah record, tutup ternyata. Jadi waktu proses masih satu. Tapi kita udah tutup. Iya kita udah lunasin semua, balik uangnya. Kenapa? Nggak pindah tahu. Enggak ya dia tutup aja. Jadi punya
proyek lain, bisnis lain. Oke, berarti secara garis besar tadi tentang Big Face Show, tentang Mas Happy sendiri sudah apa namanya, sudah diceritakan ya. Tapi dulu belum kalau Happy sendiri belum setelah Big Face Show baru punk rock, atau dulu kan katanya top 40 ya. Iya sih, yo, cuman kalau kepinginnya pasti ada, cuman karena mungkin belum nemu teman-teman yang pas lah. Zaman SMA pernah bikin band-band punk rock gitu, yang explore lah, namanya juga masih muda kan. Kepingin ini, kepingin itu, band metal ya pernah, rock and roll pernah, top 40 pernah. Jadi sebelum ke arah Big Face Show ini sebelumnya main itu ya waktu atau dulunya main gitar atau gini aja. Saat sudah menyadari aku pengen jadi vokalis, itu kenapa? Atau karena waktu itu yo banyak sih bener. Karena kan bass gitar kan basicnya. Iya karena dari waktu zaman sekolah sih jadi vokalis itu mau. Jika orang sih ngevokal ya, kepinginnya waktu itu ngebass. Kayaknya ada vokalis sendiri. Terus tak ambil alih karena waktu itu kebetulan vokalisnya gak iso main zaman sekolah, pokoknya main SMA ya, akhirnya main dari vokal. Trimurti guys. Hah? Trimurti. Sekolah yang selalu ngeluarin film. Aja filmnya wakil rek, aja didelok tapi. Nah iya. Jadi sekolahnya Wong Sultan. Oh, gak bisa. Gak. Odo kabeh. Oke. Berarti secara biografi dari Mas Happy sendiri, terus habis itu biografi tentang Big Face Show. Tapi sebelum Big Face Show kan ada ya, apa Grego Company ya, terus beberapa band lagi ya. Jadi untuk teman-teman di sini, mungkin Mas Happy mau ngasih pesan ke teman-teman di sini. Kalau misalnya mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin dengar, mungkin yang pengen bikin band, terus pengen fokus sama satu band atau gimana, itu secara Big Face Show sendiri perjalanannya sudah lama sampai sekarang tetap masih survive. Mungkin bisa dikasih pesan-pesan gimana? Pokoknya bikin karya, terus jangan takut bikin karya yang beda di sini, biar makin kreatif, konsisten. Udah itu aja. Terus itu yang pertama sih, kalau poin-poin yang lainnya pasti mengikuti dari segi manajemen musik atau industri, nanti pasti kalian sendiri yang bakal memiliki. Kalau punya ciri khas lebih oke sih. Nah itu Mas, soal ciri khas. Soalnya kan kadang aku sendiri kalau misal aku vokal, suaramu kayak Billy Joe misalnya, seneng. Tapi kan orang lihat kan ada ciri khas apa ya apa tuh. Muncul dengan sendirinya. Apalagi misalnya kita udah solid ketemu sama band, misalnya karakternya dibentuk seperti ini, kok ini mengikuti, muncul dengan sendirinya. Seperti kita tadi karya original, dan mereka udah banyak karya original. Dari sini kan nanti bakal muncul sendiri talentanya. Gitu. Kita terlalu ngikut orang itu tadi, ya gak apa-apa, tapi kan gak enak gitu loh. Sudah ada orang ini, kenapa kamu mau ikut? Ada kembarannya, yang kembaran saya masuk identik, mereka kepingin beda, kenapa kita harus mengikuti mereka? Kalau sebagai inspirasi ya nggak apa-apa, tapi lebih baik lagi kalau bisa mengalahkan ya. Kan jenenge cita-cita kan siapa sih nggak kepingin sih lebih dari yang diidolakan ya. Pate Marquez sampai sama Rossi. Awalnya Marquez ngidolain Rossi, sekarang Rossi ya karena usia, tapi kan kelihatan banget dia isok nyalip mengimbangi udah bagus, apalagi kita bisa lakar. Kalau misal Big Face juga syukur alhamdulillah isok lebih dari idola kan yo. Iya. Siapa tahu. Itu sih ya sih. Yakin aja lah. Yakin konsisten itu sih penting. Soalnya kadang kan mungkin ada dari teman-temanku juga Mas. Ya band juga, cuma kan dia bikin lagu, bingung gini-gini. Hanya satu step aja. Kurang pede sama karyanya. Aku eman sih. Kayak aku sendiri sih sebenarnya beberapa kali bawain cover lagu orang. Itu sebenarnya dari aku pribadi eman. Kita sudah bikin karya, kenapa kita masih bawain lagu orang? Kalau 1-2 kali hanya untuk euforia atau misalnya itu strategi untuk menarik massa atau karena emang kita belum bersenang, it's okay, nggak masalah. Cuma kalau kita sering bawain kan image-nya kita akhirnya hari ini sudah buat lagi ini itu kan yang orang-orang benar-benar kritis menilai band kita sih emang dan ketika kita masih bisa bikin karya sendiri, so kenapa jalan aja bos.
Ya. Itu lebih enak sih ya. Nanti kita tahu lah kita sendiri, kita bawain, kita bawa pesan. Kalau kita karya kita bisa menginspirasi orang, ya lebih baik lagi. Nah, nanti kita berguna, berarti ada ini berguna loh cuy. Gak sekedar main dado, duit bos ya bos. Iya, Waktu bisa sih, eman. Berarti pesannya untuk teman-teman kalau misal yang sekarang masih ngeband atau yang mau bikin band atau yang masih mengidolakan orang, aku gak pede kayak nyanyi dan nyari, penting belajar ya. Wadah di dono, relasi. Oh iya, networking. Penting itu. Networking ya. Penting. Dan nanti kalau udah punya jaringan banyak, jangan lupa kita main di sana kita dijamu. Kalau ada teman main sini kita harus jamu juga. Masuk kita main ke rumah orang, kita diemin kan nggak enak. Nah ini kan kita harus feedback lah, ada feedback. Oke, itu ya. Jadi teman-teman mungkin masih ini dulu ya. Mungkin nanti akan ada kolaborasi lagi dengan Mas Happy. Mungkin ada teman-teman yang banyak nanti dari teman-teman Big Face atau lebih banyak lagi ya. Yang lainnya aja. Yang lainnya. Muncul lagi acara Big Face. Tapi kan masih belum komplit sama personal-personal. Nggak masalah. Penting compare ke teman-teman lain. Kita kan perlu juga referensi networking juga toh. Akhirnya kita teman-teman band yang lain masih banyak Surabaya. Perlu lo kita harus ada kurang yang diwawancara macam-macam. Keroncong, koro. Bukti nih, kalau misalnya dia bisa konsisten loh, keren loh itu. Yeah. Dengan musik yang beda tapi mereka bisa konsisten. Nah, berarti mereka punya pasar sendiri, punya segmen lebih keren menurutku. Berarti mereka masih bisa hidup dengan jalurnya mereka. Itu yang susah. Ya nggak sih? Oke lah mereka nggak bisa didengar sama orang banyak. Cuman kan mereka masih bisa berdiri dengan konsistennya mereka, dengan idealismenya mereka. Terus mereka kan punya segmen sendiri. Itu keren menurut dengan musik yang berbeda. Perlu diulik bisa sih. Jadi teman-teman mungkin itu yang hari ini Mas Happy dan kita obrolin. Jadi untuk teman-teman secara garis besar biografi Mas Happy, Big Face Joe, teman-teman sudah mengetahui.